Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Susi dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 28 September 2022. Selamat pagi Oma, apa kabar? pagi Mbak Irma, kabar baik. Puji Tuhan, sehat terus ya Oma. Sehat. Nah Oma, pagi ini kita mau bercerita tentang Santo Vincent Slaus dari Bohemia. Iya, betul. Bisa Oma ceritakan bagaimana latar belakang, terutama arti namanya dari Santo Vincent Slaus ini sendiri? Silahkan Oma. Santo Vincent Slaus ini dia dari arti namanya itu berarti lebih mulia. Lebih mulia. Lebih mulia dari bahasa Latin. Iya. Dari bahasa Latin yang artinya lebih mulia. Dia lahir di dekat kota Praha. Waktu itu tahun 907 dia lahir dan ayahnya itu adalah seorang raja di Bohemia. Jadi Raja Bohemia. Iya, Raja Bohemia. Namanya Vratislav. Dia memerintah dengan bijaksana dan dia juga dibaptis oleh dua orang kudus untuk menjadi Kristen. Jadi raja ayah dari Santo Vincentius ini sudah menganut agama Kristen ya Oma ya? Iya, betul. Okay. Nah kemudian tapi ibunya yaitu Drohemira itu dia sangat bertentangan dengan Raja Vratislav ini. Jadi dia adalah seorang yang angkuh, kemudian tamak dan sama sekali bertentangan dengan rajanya ini. Iya, iya. Sungguh dua pribadi yang berbeda, bertolak belakang Ya, sekali betul. Oma ya. Ayahnya seorang raja Kristen yang bijaksana, sementara ibunya masih kafir, seperti itu. Betul. Lalu bagaimana kisah selanjutnya Oma? Kemudian pada usia waktu Vincent Slaus ini usia 13 tahun, ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, terus ya pemerintahannya itu dialihkan ke ibunya itu, ke Drohemira. Tapi dia memerintah dengan kekafirannya itu, sehingga dia memerintah dengan kejam, dengan angkuh, dan juga dengan banyak yang pastinya banyak kekacauan ya Oma ya. Banyak kekacauan di negara itu. Pada masa kecilnya itu Vincent Slaus ini dititipkan kepada ibunya raja. Jadi mertuanya Drohemira ini ya. Jadi neneknya ini yaitu Santa Ludmilla. Karena raja tahu bahwa ibunya demikian jahatnya, angkuhnya, ya. Sehingga dia percayakan pada Ludmilla itu. Nah pada zaman pemerintahan Drohemira ini banyak orang yang dibunuh, termasuk salah satu korbannya ini adalah Santa Ludmilla ini, mertuanya sendiri. Bagaimana ceritanya Oma sampai dibunuh? Ya dia karena dia adalah orang yang saleh, kemudian ini jadi pengikut dari Drohemira ini mungkin ya banyak yang nggak senang sama dia, jadi dia dibunuh. Nah sesudah Santa Ludmilla ini dibunuh, kekacauan itu makin bertambah lagi di negara itu, sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk menurunkan Drohemira ini. Kemudian Drohemira akhirnya berhasil diturunkan dan kemudian diganti oleh Vincent Slaus ini. Oh wow. Tentunya saat itu Santo Vincent Slaus ini masih muda sekali Oma ya. Muda sekali, dia baru berumur masih muda sekali. Dia di ini. Nah kemudian tapi dia memerintah dengan sangat bijak.
dia memerintah dengan sangat bijak, dan kemudian dia juga peduli pada janda dan kaum miskin. Iya. Bahkan kalau misalnya dalam musim dingin itu dia mengantarkan sendiri kayu-kayu itu pada kaum miskin itu. Jadi dia sangat-sangat memperhatikan. Jadi jatuhnya mirip seperti ayahnya ya, Oma Iya. ya. Nah, kemudian tapi dengan demikian pengikut Drohemira yang dulu itu kan tidak senang juga gitu. pastinya. Iya. Jadi para bangsawan kafir itu bersepakat dengan Bolesław. Bolesław itu adalah adik dari Wenceslaus ini, dan mengundang dia untuk satu pesta Santo Cosmas dan Damianus itu. Nah, kemudian dalam acara pesta besar Oma waktu itu. ya. Nah, ternyata dalam pesta itu ada 3 orang rekan dari Bolesław ini yang menangkap Wenceslaus ini, dan kemudian membunuh Wenceslaus ini. Nah, sebelum meninggal itu dia sempat mengatakan, adikku, semoga Tuhan mengampuni engkau, gitu. Sungguh rendah hati sekali Oma ya. Iya, betul. Lalu bagaimana cerita selanjutnya Oma? Dia karena dia baru berusia 22 tahun waktu itu, muda sekali. waktu dia meninggal. Kemudian siapa yang melanjutkan tahta kerajaan saat itu? Kemudian ya mujizat yang terjadi itu, tahtanya diambil alih oleh Bolesław itu. Ya, yang membunuh Wenceslaus itu. Tapi kemudian terjadi mujizat, terjadi pertobatan dan pembaptisan untuk Bolesław ini, sehingga Bolesław akhirnya ya menjadi Kristen juga. Sekarang Santo Wenceslaus ini dianggap sebagai pelindung negara Ceko. Iya. Dan dijadikan hari libur nasional ya Oma ya, di situ ya. Selain itu, kekhususan dan kemartiran Santo Wenceslaus ini dihargai dan dijadikan sebuah lagu Natal yang berjudul Good King Wenceslaus. Luar biasa sekali ya Oma, perjalanan hidup dari Santo Wenceslaus ini. Betul. Menjadi raja di usia 15 tahun. Sangat muda untuk seorang raja. Namun meskipun demikian, beliau bisa memerintah kerajaan dengan sangat bijaksana. Walaupun akhirnya harus dibunuh oleh rekan adik kandungnya sendiri di usia 22 tahun ya Oma. Tetapi pada akhirnya adiknya pun bertobat, dan itu merupakan mujizat yang luar biasa ya Oma. Dan karena kebijaksanaan beliau itu, sampai saat ini beliau dihormati sebagai pelindung negara Ceko. Sekali lagi terima kasih Oma, dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Wenceslaus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.